Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sumajaya dari Istika Spita di Kota Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan paliatif, yaitu teknik komunikasi dalam keadaan khusus. Di sini kita membahas tentang pengertian komunikasi terlebih dahulu. Adapun komunikasi adalah pertukaran informasi, pikiran, ide, dan perasaan di antara dua atau lebih individu. Adapun komunikasi terapeutik ialah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan untuk kegiatannya dipusatkan pada kesembuhan pasien, dan yang pengertian menjelang ajal adalah suatu keadaan di mana menurut akal sehat tidak ada harapan lagi pada klien itu sembuh, atau dalam istilah yang terminal things. Cara komunikasi berikut adalah cara komunikasi yang dapat dijelaskan. Ada beberapa hal, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata yang diungkapkan secara tulus. Yang kedua adalah hal yang harus diperhatikan adalah dalam komunikasi, yaitu kesederhanaan, kejelasan, tepat waktu, dan relevan. Kemudian komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menyangkut ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan juga sikap tubuh. Dan juga hal yang perlu diperhatikan adalah sikap tubuh dan cara berjalan pada komunikasi nonverbal. Kemudian adalah ekspresi wajah, gerakan tangan, kemudian teknik komunikasi dalam keadaan khusus, yaitu komunikasi ada beberapa, yaitu komunikasi pada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan kesadaran, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke pengertian penyakit kronis. Penyakit kronis didefinisikan sebagai kondisi medis atau masalah kesehatan yang berkaitan dengan gejala atau catatan yang membutuhkan penata laksana yang panjang. Dan sebagian dari penata laksana ini mencakup belajar dan untuk hidup dan gejala catatan. Sementara itu pula ada yang menghadapi segala bentuk perubahan identitas yang diakibatkan oleh penyakit. Biasanya pada penyebab penyakit kronis ini disebabkan oleh peningkatan metode screening dan diagnosa memungkinkan deteksi dini penyakit. Kemudian sementara untuk kondisi tersebut masih dapat diobati, dengan demikian juga meningkatkan umur panjang. Meskipun merupakan meskipun itu penyakit kronis dapat diderita oleh semua kalangan, karena penyakit kronis adalah penyakit yang sudah sering diderita oleh si pasien, dan perawatannya membutuhkan waktu yang lama hingga sampai seumur hidup, kemungkinan seperti itu. Kemudian lanjut ke fase kehilangan pada proses penyakit kronis dan teknik komunikasi. Tiap fase yang dialami oleh pasien kritis mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga perawat juga memberikan respon yang berbeda pula. Yang pertama adalah fase denial, fase denial atau fase pengingkaran. Di sini pasien memiliki proses untuk menolak dan tidak percaya terhadap penyakitnya. Dan juga reaksi pertama individu ketika mengalami kehilangan adalah shock. Lanjut ke fase anger. Fase anger adalah marah, di mana fase ini dimulai dengan timbulnya kesadaran akan kenyataan yang terjadi kehilangan individu, menunjukkan perasaan yang meningkat sering dengan proyeksi kepada orang yang ada di sekitarnya. Biasanya dia melakukan ekspresi kesal, marah ketika terjadi penyakit yang diderita atau orang-orang yang dia sayangi di sekitarnya. Kemudian lanjut ke fase bargaining. Fase bargaining adalah fase tawar-menawar. Pada saat fase ini, apabila individu sudah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif, maka ia akan maju pada fase ini dengan memohon kemurahan Tuhan. Dan juga respon ini sering dinyatakan sebagai kata-kata, kalau saja kejadian ini bisa ditunda maka saya akan berdoa. Itu salah satu teknik dalam fase bargaining. Lanjut ke fase depresi atau fase depression. Di sini individu pada fase ini sering menunjukkan sikap antara lain menarik diri, tidak mau berbicara, kadang-kadang bersikap pada pasien yang sangat
dan menurut atau dengan ungkapannya menyatakan keputusasaan. Itulah fase depresi. Kemudian fase terakhir ialah fase acceptance atau fase penerimaan. Di sini pada fase ini dia sudah mulai menerima segala kekurangan yang ada, segala apa yang terjadi dalam dirinya, dan menerima secara ikhlas. Kemudian ini ada beberapa teknik dalam menyampaikan berita buruk, yaitu langkah-langkahnya adalah persiapan. Persiapannya adalah pahami sendiri sebagai perawat dan siapkan diri Anda dengan berbagai macam informasi. Yang paling baik dalam menyampaikan berita buruk adalah dengan bertemu langsung dengan orang yang kita tuju. Menyampaikan dengan tidak jelas itu akan menambah keraguan dan juga syok pada keluarga tersebut. Kemudian membuat hubungan. Membuat hubungan adalah fase selanjutnya, yaitu dimana buatlah percakapan awal walaupun dan dia bahwa orang yang akan Anda bicara sudah memiliki firasat yang buruk, dan ketika apa yang kita sampaikan itu benar-benar terjadi pada dirinya. Kemudian berbagi cerita. Di sini berikan peringatan awal seperti saya takut, saya mempunyai kabar yang kurang baik untuk Anda. Sampaikan berita yang akan disampaikan. Jika itu adalah suatu diagnosa, minta dokter untuk menyampaikan diagnosa tersebut. Kemudian lanjut ke akibat dari berita. Kita lihat di situ, tunggu reaksi keluarganya, tunggu reaksinya dengan tenang, tunggu reaksi dan bersikap tenang, misal menangis, pingsan dan lain-lain. Kemudian lihat dan berikan respon sebagai tanda empati, karena pada dasarnya perawat itu memiliki sikap empati kepada klien atau pasien. Kemudian respon klien terhadap penyakit kronik. Di sini kita bisa lihat yang pertama adalah kehilangan kesehatan, di mana responnya ditimbulkan itu berupa klien merasa takut, cemas, dan pandangan tidak realistis dan lain-lain. Kemudian kehilangan kemandirian. Di sini responnya ditimbulkan oleh pasien adalah perilaku bersifat kekanak-kanakan, ketergantungan, dan lain-lain. Kemudian kehilangan situasi, di mana di sini klien merasa kehilangan situasi yang dinikmati di sehari-hari bersama keluarga dan kelompoknya itu berkurang. Kemudian kehilangan rasa nyaman. Gangguan kehilangan rasa nyaman itu muncul akibat gangguan fungsi tubuh seperti panas, nyeri, dan lain-lain. Kemudian kehilangan fungsi fisik, kan, seperti kehilangan stroke atau gagal ginjal dan lain sebagainya. Kemudian kehilangan fungsi mental. Ini biasanya terjadi apabila depresi dan lain sebagainya. Kemudian kehilangan konsep diri dan juga kehilangan peran dalam kelompok. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.